menjaga kesehatan kita. Apalagi ini adalah musim COVID atau musim pandemi. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa, berdoa terlebih dahulu. Akan dipimpin oleh ketua kelas. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Anak-anak, untuk hari ini Bapak absen dulu. Ada enggak yang hari ini tidak masuk? Nah, lengkap ya? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita cek terlebih dahulu kebersihan kelas kita. Anak-anak, disiapkan buku tulis, buku paket maupun buku-buku referensi yang terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk memiliki jiwa nasionalis yang tinggi, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, satu dua. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran pada hari ini, masih ingat enggak pembelajaran pada pertemuan kemarin? Ya, silakan. Menentukan diri dan tujuan teks deskripsi. Menentukan diri dan tujuan teks di dalam teks deskripsi. Mungkin ada lagi? Saya Pak. Isi teks deskripsi menggunakan kata-kata emosi yang kuat. Nah, terima kasih Gus. Anak-anak masih ingat terkait dengan materi pembelajaran pertemuan yang lalu. Oke, anak-anak, Bapak mempunyai gambar. Tolong disimak ya. Dari gambar ini ada yang tahu apa makna di balik gambar ini? Saya Pak. Kunci utama dalam mencapai pintu kesuksesan, kita harus melalui tangga kehidupan dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Bagus. Pada dasarnya kalau kalian ingin sukses, itu dimulai dari tingkat ke bawah. Selanjutnya, Bapak masih juga punya gambar. Sebentar, saya cek untuk gambarnya. Ini gambarnya. Apa saja yang ada di dalam gambar itu? Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Silakan. Saya Pak, kesenian tukang yaksa terdiri dari jaranan, celengan, dan barongan. Ya, terima kasih. Terkait dengan materi hari kita juga akan belajar untuk bagaimana menganalisis struktur teks dan menelaah kaidah kebahasaan di dalam teks deskripsi. Bapak sampaikan terlebih dahulu terkait dengan KD, IPK, dan tujuan pembelajaran. Untuk KD atau kompetensi dasar itu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi tentang objek, baik itu sekolah, tempat wisata, kemudian tempat bersejarah, atau suasana pentas seni dan daerah yang didengar dan dibaca. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya itu 3.2.1. Kita nanti akan belajar menganalisis struktur teks deskripsi, kemudian 3.2.2 menelaah kaidah kebahasaan teks deskripsi, dan 4.2.1 yaitu membuat teks deskripsi. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran. Jadi untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat yang pertama menganalisis struktur teks deskripsi, kemudian yang kedua menelaah kaidah kebahasaan teks deskripsi melalui diskusi secara benar, disiplin, dan tanggung jawab, dan yang ketiga membuat teks deskripsi secara benar, disiplin, dan tanggung jawab.
Kemudian untuk penilaian pembelajaran yang nanti Bapak lakukan di dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi nanti untuk penilaian sikap itu yang akan saya nilai melalui pengamatan saat pembelajaran berlangsung. Penilaian pengetahuan dapat menganalisis struktur teks dan menelaah kaidah kebahasaan pada teks deskripsi. Nanti saya sediakan untuk menjawab uraian. Penilaian keterampilan yaitu dapat membuat teks deskripsi. Oke anak-anak, kita masuk ke dalam pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan struktur teks di dalam teks deskripsi. Bahwa untuk struktur teks deskripsi itu mencakup identifikasi, deskripsi bagian, simpulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut. Apa itu yang dimaksud dengan identifikasi? Identifikasi berisi objek yang akan dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek yang akan diuraikan. Ya, seperti itu. Jadi identifikasi itu adalah berisi objek yang akan dideskripsikan. Apa yang akan dideskripsikan di sini? Yaitu terkait dengan lokasinya, kemudian sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek yang akan diuraikan. Mungkin ada yang tanyakan? Tidak ada ya? Oke, saya lanjut. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Di mana deskripsi bagian itu adalah berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Pernah ke pelang? Nah, coba sekarang sebelum ke pelang, ada apa saja di dalam pantai Pelang itu? Saya Pak, ada warung, tempat parkir, taman, musola, air terjun dan laut. Ya, terima kasih. Selanjutnya, jenis pengembangan deskripsi bagian. Silakan dibaca, Siska. Jenis pengembangan deskripsi bagian. A. Deskripsi bagian berdasarkan ruang. Berisi bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Ya, jadi seperti itu. Untuk yang terakhir adalah simpulan atau penutup. Di mana simpulan atau penutup ini berisi kesan penulis dengan apa yang dialami dan dilihat. Biasanya akan memiliki kesan-kesan tersendiri. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan di dalam teks deskripsi. Apa saja kaidah-kaidah yang ada di dalam teks deskripsi itu? Kaidah kebahasaannya yang pertama itu menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Kemudian yang kedua menggunakan kata sinonim, menggunakan majas, melukiskan secara konkret. Dan yang keempat menggunakan kalimat yang berhubungan dengan panca indera. Selanjutnya langkah-langkah merencanakan dan membuat teks deskripsi. Jadi nanti ada penugasan, kalian juga harus membuat teks deskripsi. Apa-apa saja yang perlu disiapkan atau yang perlu direncanakan? Satu, menyiapkan tema. Kemudian melakukan observasi. Dari hasil observasi, silakan dibuat kerangka paragraf. Lalu dari kerangka paragraf tersebut ditulis dalam teks deskripsi. Tapi ingat, dalam penulisan teks deskripsi harus betul-betul menyesuaikan dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak, untuk selanjutnya silakan kalian membentuk kelompok. Di sini nanti silakan kalian diskusikan terkait dengan bagaimana cara menganalisis dan menelaah, ya, baik struktur maupun kaidah kebahasaan pada teks deskripsi. Baiklah teman-teman, marilah kita hari ini berdiskusi tentang menganalisis bagian-bagian struktur dan kaidah bahasa pada teks deskripsi Pantai Perigi Trenggalek.
Saya akan menunjuk Alika sebagai sekretaris dan Siska yang akan mempresentasikannya. Kemudian marilah kita menganalisis struktur teks Pantai Prigi Trenggalek. Pantai Prigi Trenggalek. Pantai Prigi adalah salah satu dari 5 objek wisata pantai dari Kecamatan Watulimo yang unik. Majas untuk melukiskan secara untuk melukiskan secara konkret. Untuk diskusinya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, apakah sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau misalkan sudah, nanti dari hasil diskusi silakan nanti dipresentasikan. Majas untuk melukiskan secara konkret. Jika menggambarkan pemolekan alam Pantai Prigi, keindahannya tentu tidak akan ada tandingnya. Merupakan majas personifikasi, yaitu memberi sifat manusia pada benda. Hal ini terdapat pada kata pemolekan alam. Demikian presentasi dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok 2 dan 3 ada yang ingin menanggapi atau bertanya, silakan. Pak. Ya. Kenapa paragraf 1, 2, dan 3 dikatakan identifikasi? Jawaban dari pertanyaan kelompok 2 adalah karena di dalam paragraf 1, 2, dan 3 berisi objek yang akan dideskripsikan. Buktinya membahas objek yaitu Pantai Prigi, kemudian menjelaskan lokasi Pantai Prigi berada di Watulimo. Terima kasih untuk anak-anak pada kesempatan ini sudah berpresentasi mengerjakan tugas kelompoknya. Untuk tugas kelompoknya silakan dikumpulkan evaluasi tentang pembelajaran hari ini. Mungkin dari perwakilan ada yang ingin menanggapi, silakan. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, saya dapat menganalisis struktur teks dan menelaah kaidah bahasa pada teks deskripsi. Ya, bagus, Siska. Jadi intinya dalam pembelajaran ini setelah dilakukan evaluasi, kalian nanti dapat memahami dan mengerti tentang bagaimana cara menganalisis struktur teks deskripsi dan menelaah kaidah kebahasaan teks deskripsi. Selanjutnya, apa mungkin kelebihan dalam pembelajaran ini? Ada yang bisa menanggapi? Ya, silakan. Kelebihan pembelajaran pada hari ini, saya merasa senang karena pembelajaran yang dilakukan memberi pengalaman dan menciptakan inovasi. Rasa senang sehingga mudah dalam penyelesaian masalah. Ya, terima kasih. Bagus yang telah menyampaikan kelebihan di dalam pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sementara cukup sampai di sini, dan perlu diketahui di pertemuan yang akan datang menyajikan teks deskripsi. Untuk itu sebagai bahan penugasan di rumah, saya kasih tugas untuk mengerjakan atau membuat teks deskripsi. Silakan nanti dikerjakan. Ini bersifat mandiri. Cara itu terkait dengan materi pembelajaran hari ini. Sebelum diakhiri, seperti biasa, marilah kita berdoa supaya pembelajaran hari ini itu dapat bermanfaat khususnya bagi anak-anak semua dan tentunya bagi SMP Negeri 3. Oke, anak-anak silakan dimasukkan ke dalam tas untuk bukunya. Dilanjutkan dengan silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.